Ya, jadi kita lanjutkan lagi Bapak. Memang tadi terpotong karena situasi Zoom kita. Mudah-mudahan hari ini saya bisa update yang punya saya kalau kampus. Jadi tadi kita sudah sampai kepada bagian ini ya, bahwa ada 3 hal yang merupakan titik pangkal teologi. Pertama, kita percaya Allah itu ada. Yang kedua, bahwa Allah yang ada itu sudah menyatakan dirinya di dalam Alkitab secara khusus. Tetapi yang ketiga, bahwa Alkitab itu harus kita pelajari, harus kita selidiki untuk kita bisa mengetahui apa yang Allah nyatakan. Nah, inilah namanya kita belajar teologi. Sehingga bisa disebutkan teologi bersumber dari Alkitab, merupakan kesimpulannya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana mengenai Alkitab? Maka ada istilah Alkitab itu bersifat autopistos. Alkitab membuktikan dirinya. Dan ini adalah hal yang esensial, artinya hal yang mendasar di dalam pemahaman teologi kita ya, sebagai kaum reform ataupun Injili. Dan perlu diingat bahwa cara pandang kita terhadap Alkitab itu juga menentukan teologi kita. Nanti di dalam sesi-sesi yang berikut, kita akan membahas khusus tentang doktrin Alkitab. Tapi ini sebagai pengantar. Ya memang mata kuliahnya namanya pengantar ya. Jadi bagaimana kita membuktikan kebenaran Alkitab? Jadi kalau kita mau berusaha membuktikan kebenaran Alkitab secara eksternal, ya bisa-bisa saja. Maka ada upaya yang dilakukan oleh para arkeolog misalnya ya. Arkeolog itu adalah para ahli atau ilmuwan yang berusaha menggali bukti-bukti sejarah purbakala. Misalnya dengan menemukan bukti-bukti penulisan Alkitab dahulu. Ya, apakah gulungan-gulungan kitab seperti yang pernah ditemukan di Laut Mati gitu ya. Ada istilah naskah Laut Mati. Apakah potongan-potongan kitab yang pernah ada seperti juga papirus dari batu dan lain sebagainya. Itu adalah pembuktian yang bisa dilakukan secara eksternal atau juga melalui pengakuan para sejarawan-sejarawan terdahulu yang kemudian mereka bisa tuliskan sebagai pengakuan bahwa Alkitab itu memang ada, Alkitab itu benar. Tetapi di atas daripada semua itu, istilah autopistos, bahwa Alkitab itu membuktikan dirinya sendiri benar. Jadi bukan karena kita berkata Alkitab benar, maka Alkitab jadi benar, kan gitu ya. Sekalipun kita berkata atau kita menolak kebenaran Alkitab, ya Alkitab pada dirinya ya pasti akan benar. Nah, itu namanya autopistos. Jadi keberadaan Alkitab atau kebenaran Alkitab tidak bergantung pada pengakuan manusia atau pengakuan kita. Sekalipun banyak orang menolak kebenaran Alkitab, menginjak-injak ataupun membakar, membuang Alkitab, bahkan yang pernah viral baru-baru ini ada yang seorang yang menaruh Alkitab di pantatnya. Ada itu ya videonya. Nggak tahu Bapak pernah lihat atau tidak. Tapi saya sempat lihat. Dia mau melecehkan Alkitab gitu ya. Tapi kan nggak ngaruh sama sekali. Mau seperti apapun Alkitab diperlakukan, ya karena Alkitab itu adalah firman Tuhan, itu tidak akan pernah mengurangi otoritasnya. Sama sekali tidak. Jadi ini adalah hal yang sangat esensi, hal yang sangat mendasar. Nah, kita lanjutkan kepada pengertian atau definisi teologi. Secara etimologi atau arti etimologis disebut asal kata, istilah teologi berasal dari 2 kata Yunani. Theos yang artinya Allah, theos ya. Logos artinya perkataan, uraian, pikiran, ilmu.
Sedangkan sistematika berasal dari kata systematikos, yang artinya penempatan atau penyusunan secara tepat. Jadi kalau kita melihat kata-kata ini, berarti kata teologi itu bisa diartikan sebagai perkataan Allah, kan gitu. Atau bisa diartikan sebagai uraian tentang Allah, pikiran tentang Allah, ilmu tentang Allah, karena dikaitkan dengan logi ilmu. Jadi bisa dikatakan teologi ilmu mempelajari tentang Allah dalam pengertian etimologi. Tapi dalam pengertian yang luas tentu belajar tentang teologi tidak hanya bicara tentang pribadi Allah, tapi bicara juga tentang semua karya Allah. Kemudian dihubungkan dengan sistematika, bahwa dalam pembelajaran teologi ada beberapa pembagian teologi. Salah satu pembagian teologi yaitulah teologi sistematika. Jadi ada teologi biblika, kemudian ada yang namanya teologi sistematika, tapi kemudian ada juga teologi historika, sejarah, dan ada teologi praktika. Nah, itu pembagian teologi secara umum ya. Jadi ada teologi biblika, ada teologi sistematika, ada teologi historika, dan ada teologi praktika. Jadi yang kita pelajari sekarang adalah sistematika. Jadi dari kata systematikos yang artinya menyusun secara tepat. Jadi teologi sistematika berusaha untuk menyusun secara tepat pokok-pokok teologi Kristen ya berdasarkan Alkitab. Nah, kira-kira begitu kalau kita mau merumuskan pengertian secara sederhana. Karena teologi berarti adalah ilmu mempelajari tentang Allah, tentu dasarnya adalah Alkitab. Tetapi tadi saya sebutkan, belajar teologi tidak hanya bicara tentang pribadi Allah, tapi juga segala sesuatu yang menjadi karya Allah itu masuk dalam rumpun teologi. Sedangkan sistematika berarti kita berusaha menyusun secara tepat pokok-pokok teologi yang berdasarkan Alkitab. Maka disebutkan dengan istilah teologi sistematika. Menyusun secara tepat pokok-pokok iman atau pokok-pokok teologi berdasarkan Alkitab. Baik itu berkaitan dengan Allah, nanti kita akan lihat juga itu, berkaitan dengan Kristus, berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan gereja, berkaitan dengan Roh Kudus, berkaitan dengan eskatologi. Nah, itulah bagian-bagian dari teologi sistematika yang sudah tersusun. Ya, setelah orang mengadakan penelitian, setelah para teolog terdahulu mengadakan penelitian khusus terhadap Alkitab, maka ditemukanlah topik-topik penting, lalu disusun secara sistematis. Muncullah teologi sistematika. Jadi nanti kalau Bapak melihat buku-buku teologi sistematika, langsung kelihatan topik-topiknya. Oh, ini tentang Allah, ini tentang manusia, ini tentang Kristus, ini tentang gereja, dan seterusnya. Nah, itu disebut sebagai teologi sistematika, artinya yang sudah disusun dengan rapi berdasarkan penelitian Alkitab. Jadi, definisi istilah teologi dapat dimengerti dalam arti sempit ataupun dalam arti luas. Kalau dalam arti luas, teologi mencakup seluruh pokok studi, disiplin ilmu dalam pendidikan teologi. Ya, artinya semua bidang-bidang yang mencakup pokok studi itu semua dalam pendidikan teologi. Jadi ada teologi misi juga ada, teologi pendidikan juga ada, teologi ibadah juga ada, ya gitu ya. Teologi kepemimpinan juga ada. Semua bidang-bidang ilmu pasti ada teologinya. Nah, itu pengertian luas. Tapi dalam pengertian sempit dalam mata kuliah ini, teologi yang kita maksudkan adalah usaha meneliti iman Kristen dari aspek doktrinnya saja. Nah, ini yang sering disebut sebagai teologi sistematika. Meneliti iman Kristen dari aspek doktrinnya.
Jadi definisi umum teologi ialah pengetahuan yang rasional tentang Allah dan hubungannya dengan karya atau ciptaannya seperti yang dipaparkan oleh Alkitab. Sedangkan secara khusus, teologi sistematika ialah bagian dari divisi teologi yang mengatur secara terperinci dan berurutan tema-tema dari ajaran doktrin dalam Alkitab. Nah, ini adalah secara definisi. Kalau tadi secara etimologi arti kata. Ya, teologi sebagai ilmu, meskipun tidak memiliki fakta-fakta yang dapat diukur secara empiris seperti ilmu-ilmu modern sekarang, ya, tetapi dapat disebut sebagai ilmu karena sesuai dengan salah satu definisi ilmu, teologi adalah suatu usaha untuk memberikan penjelasan tentang Allah yang diperoleh dari Alkitab sebagai penyataan Allah yang tidak berubah dengan cara yang sistematis. Jadi tetap bisa disebut sebagai ilmu karena di sana juga ada metodenya, ada upaya yang dilakukan untuk memberikan penjelasan tentang siapa Allah. Dengan demikian, teologi Kristen memenuhi unsur-unsur ilmu karena pertama dapat dimengerti oleh pikiran manusia dengan cara teratur dan rasional. Kedua, menuntut adanya penjelasan secara metodologis. Ketiga, menyajikan kebenaran. Keempat, mempunyai nilai yang universal. Kelima, memiliki objek yang diteliti. Nah, Bapak nanti suatu saat akan masuk ke dalam mata kuliah metodologi penelitian ya. Sebelum menyusun skripsi ataupun tesis, maka harus mempelajari dulu metodologi penelitian. Dahulu ada orang berpikir, apa sih yang diteliti dari teologi? Bagaimana meneliti tentang iman Kristen misalnya? Bagaimana kita meneliti sesuatu yang kita tidak lihat karena dianggap tidak bisa diukur? Ya, jadi ya untuk mengadakan penelitian secara ilmiah, ya kan bisa dilakukan secara kualitatif dan juga secara kuantitatif. Itu namanya penelitian. Bahkan bisa disebut penelitian mix, campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Ya memang kita tidak bisa mengukur seberapa dalamnya iman seseorang kalau berbicara tentang angka gitu ya. Tapi kan secara kualitas itu bisa diukur misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu ya mungkin memberikan data-data ya penjelasan. Nanti dalam penelitian metode penelitian itu akan diajar. Jadi bagaimana kita mengukur tingkat pertumbuhan iman jemaat misalnya? Maka dibikinlah tabel ya, kuesionernya. Ada indikator yang dibuat dan mereka akan menjawab pertanyaan itu tentu bukan berdasarkan ya atau tidak, tapi bisa diukur juga dengan jawaban-jawaban yang sifatnya ya, semacam skala. Itu contohnya. Ya misalnya dengan jawaban setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, sangat setuju. Nah itu kan juga bisa dipakai indikator dalam memberikan penilaian. Sehingga bisa masuk dalam penelitian. Nah itu sebabnya teologi disebut memenuhi unsur ilmu. Karena tetap bisa diadakan penelitian. Sekalipun sifatnya adalah sesuatu yang rohani atau spiritual. Karena dikatakan di sini tetap dapat dimengerti oleh pikiran manusia. Ada metodologinya. Dapat menyajikan kebenaran. Nilai universalnya ada. Dan ada objek yang diteliti. Itulah orang ya manusia. Jadi kita harus dengan yakin menyatakan bahwa sekolah tinggi teologi itu adalah sekolah tinggi teologi yang mampu bersaing dengan jenis keilmuan yang lain. Ya, karena kenapa saya nyatakan ini?
Karena ada anggapan orang, ya mungkin sekarang tidak terlalu terasa, tapi dahulu berpikir, aduh, masuk sekolah tinggi teologi itu sepertinya tidak menarik gitu ya, atau tidak populer, atau dianggap sebagai pilihan akhir. Ya, di kalangan orang-orang tertentu menganggap masuk sekolah tinggi teologi itu ya sebagai kelas 2 dalam pengertian itu pilihan akhir. Ya, itu menyedihkan juga ya. Dan masih ada juga pandangan begitu. Dianggap masuk sekolah Alkitab atau sekolah teologi karena memang tidak mampu bersaing di universitas. Tidak masuk universitas, tidak diterima di universitas, ujung-ujungnya masuk ke sekolah tinggi teologi. Nah, itu sebenarnya kan pemikiran yang salah ya, menyedihkan. Kalau saya berpikir justru masuk ke sekolah tinggi teologi itu sesuatu yang memang apa ya? Ya menantang, yang menarik. Justru sebenarnya kita membutuhkan kualitas-kualitas terbaik yang masuk sekolah teologi karena itu yang menjadi ya penerus ya ajaran Kristen kepada generasi-generasi selanjutnya. Jadi kalau dianggap sebagai kelas 2, akhirnya kemudian orang-orang yang tidak diterima di universitas baru masuk ke sini, aduh bagaimana ya? Nanti seperti apa jadinya gereja masa depan kan gitu. Ya, kalau saya justru berpikir orang-orang memiliki kemampuan akademik yang masuklah ke teologi biar tahu bagaimana ya, penelitian teologi juga tidak mudah. Ya, jadi itu sedikit ya tentang teologi sebagai keilmuan. Tidak ada yang meragukan lagi, baik secara lembaga, TT sudah diakui di dunia ini, di negara kita sebagai lembaga yang sah, bahkan terakreditasi. Jadi kalau pemerintah saja sudah mengakui, harusnya orang Kristen bangga ya. Jangan jadi orang Kristen yang merendahkan STT. Nah, pemikiran ini penting kita sampaikan kalau kita melayani. Saya juga melayani begitu, jadi jangan memandang rendah STT, lebih rendah daripada universitas. Justru kita mendorong supaya anak-anak jemaat yang dianggap pintar-pintar itu ya masuk ke STT supaya membawa perubahan. Kita menganjurkan itu. Ayo jemaat yang anaknya pintar atau yang merasa sanggup itu mampu masuklah ke STT supaya bisa membawa ya, perubahan di tengah-tengah gereja kan. Nah, jangan justru sebaliknya. Ya, kalau sudah tidak bisa kemana-mana baru masuk ke STT. Nah, kita harus menganjurkan itu sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan saya kira juga seperti kita ya, Bapak ya masuk STT kan bukan karena tidak diterima di tempat lain kan. Tentu bukan. Tapi karena merasa ya memang masuk STT ini menjadi satu kebutuhan utama di dalam dunia ini, di dalam pelayanan. Bahwa kita membutuhkan pemahaman teologi yang lebih luas, pemahaman teologi yang lebih komprehensif, lengkap, sehingga kita bisa melayani lebih maksimal lagi. Berikutnya kita lihat tempat teologi. Pertanyaan yang sering timbul adalah, kalau teologi adalah pengenalan tentang Allah dan karyanya, bagaimana hubungan teologi dengan ilmu-ilmu yang lain? Musik, filsafat, sosiologi, kedokteran, dan lain-lain. Jadi, bagaimana kita menjawabnya? Dengan percaya bahwa seluruh kebenaran adalah berasal dari Allah, maka seharusnya teologi tidak seharusnya teologi bertentangan dengan disiplin-disiplin ilmu lain. Baik itu kebenaran alam atau alamiah, filsafat, musik, dan lain-lain. Bahkan seharusnya mereka akan saling melengkapi. Jadi maksudnya, jangan kita mempertentangkan antara ilmu pengetahuan, sains, ya ilmu-ilmu yang lain dengan teologi. Ya,
tetapi kita melihat semua itu saling berhubungan, saling melengkapi. Atau ya dengan kata lain kita bisa berkata teologi menjadi penerang ya, yang bisa menerangi semua bidang-bidang lain. Karena dalam pemahaman saya, ya teologi itu bisa dikatakan sebagai induk atau ibu dari segala ilmu pengetahuan. Yang walaupun sebenarnya pendapat seperti ini bisa ditentang oleh para filsuf. Karena para filsuf itu merasa bahwa filsafatlah yang paling tinggi. Filsafatlah yang mereka sebut sebagai ratu dari sains, ratu ilmu pengetahuan. Ya, bisa saja karena merasa bahwa filsafat itu yang lebih dahulu muncul, kan gitu ya. Filsafat lebih dahulu muncul, kemudian teologi artinya dalam keilmuan. Tapi kan kalau dari segi historisnya, ya pasti teologi lebih dahulu daripada segala sesuatu ya. Kalau berbicara tentang historisnya, hanya ketika masuk ke ranah ilmu pengetahuan, ya memang teologi ini sedikit terlambat dibandingkan dengan filsafat. Filsafat kan sudah apa ya, sudah banyak dibahas bahkan sebelum Kristus. Ya. Filsafat-filsafat itu kan sudah muncul, filsafat-filsafat seperti di Yunani itu sudah banyak tokoh-tokoh filsuf yang muncul before Christ atau sebelum Kristus. Ya. Tapi kemudian kalau kita bicara tentang para teolog, khususnya teolog di dalam kekristenan kan baru memang bermunculan setelah abad pertama ya, abad pertama, abad setelah Kristus baru muncul para teolog, para tokoh-tokoh gereja yang kemudian menulis buku-buku. Ya, tetapi kita kan bisa memahami sebenarnya bahwa tanpa teologi, nah mau kemana semua disiplin ilmu yang lain? Mereka apakah bisa otonom, jalan sendiri? Maka dalam terang Alkitab lah semua bidang-bidang ilmu yang lain artinya kita bisa pahami juga dengan benar. Jadi semua bidang-bidang ini ya mestinya bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita tidak juga anti dengan filsafat ya. Kita tidak anti filsafat. Karena di dalam filsafat juga kita menemukan banyak kata-kata bijak, namanya juga filsafat, filosofi. Kita tentu tidak anti dengan bidang sosiologi misalnya. Tetapi sosiologi yang seperti apa? Kita juga tidak anti dengan ilmu kedokteran, musik, dan seterusnya. Bahkan juga ilmu bumi, ilmu bisnis, dan seterusnya. Tetapi akan jauh lebih baik jikalau kita memahami dasar-dasar teologinya. Sehingga kita bisa artinya mengkhotbahkan, mengajarkan semua bidang-bidang ini dengan baik. Jadi itulah tadi pengertian teologi secara luas ya. Kita tidak hanya melihat doktrin-doktrin saja. Kita mengenal Allah, Kristus, keselamatan, dan seterusnya. Nah, itu dalam pengertian yang sempit, itulah sistematika tadi. Tapi dalam pengertian luas, bahwa teologi itu ya haruslah menerangi semua bidang-bidang ilmu yang lain. Jadi kalau saya mengajar, saya menyampaikan ke mahasiswa, silakan belajar filsafat, silakan juga belajar ilmu sosial, belajar ilmu musik, belajar tentang apa ilmu politik, semua kita pelajari. Ya namanya juga kita ini kan apa ya, punya visi menjadi sekolah yang unggul dalam bidang misi holistik global. Nah, jangan lupa Bapak-Bapak, visi kita kan menjadi sekolah yang unggul dalam bidang misi holistik global. Jadi kalau bicara tentang misi holistik, berarti kan mencakup seluruh kehidupan. Kita tidak hanya bicara tentang penginjilan, walaupun itu menjadi core bisnis kita, artinya yang terutama. Tapi kita juga
harus tertarik dengan masalah sosial, kita harus peduli juga kepada lingkungan atau disebut ekologi, kita harus peduli juga kepada dunia kerja, bagaimana ketika buruh misalnya berbicara, lalu minta penerangan dari teolog kan gitu ya. Ketika politikus berbicara, lalu kita diminta sebagai teolog berbicara dari sudut pandang Alkitab. Jadi kan kita harus bisa menjadi terang, menjadi garam dalam semua bidang. Nah inilah sebenarnya yang harus kita pahami ya. Nah karena kita ini mau masuk ke dalam teologi sistematika, maka teologi sistematika yang kita miliki itu memang juga harus bisa berdampak dimanapun kita berada. Jadi seperti itu ya. Jadi tempat teologi di mana? Bagi saya tempat teologi itu ya ada pada posisi yang sentral yang bisa menerangi semua bidang-bidang yang lain. Seperti saya katakan tadi, bagi saya teologi itu ya bisa disebut sebagai induk atau sebagai ibu dari ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Sekalipun mungkin ada orang filsafat yang keberatan dengan itu. Tapi ya kita harus pede ya sebagai teolog yang menyatakan seperti itu. Sehingga kita tidak merasa underestimate kalau kita ya taunya hanya berkhotbah gitu kan, tidak begitu. Taunya hanya penginjilan, tentu tidak begitu. Ketika kita berbicara di dalam bidang-bidang yang lain pun kita mampu memberikan pencerahan. Nah itulah teologi dalam pengertian yang luas. Jadi tempatnya sangat luas dalam semua bidang-bidang ilmu yang ada di dunia ini. Nah, apa pentingnya mempelajari teologi secara sistematis? Ya, mengapa orang Kristen belajar teologi sistematika? Bukankah kita cukup membaca saja secara teratur? Tapi seorang teolog dari Belanda namanya Wayne Grudem, ada bukunya, tebal banget ini bukunya, berpendapat ada alasan mendasar mengapa belajar teologi. Ya, pertama dia sebutkan di dalam bukunya itu, yaitu perintah Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yesus memberikan amanat agung untuk mengajar orang-orang yang percaya kan gitu ya. Ya, dalam amanat agung itu dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi setelah itu sebutkan dan ajarlah mereka ya, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu. Jadi bagian mengajar itu juga adalah amanat agung. Bukan hanya yang disebut memberitakan Injil sebagai amanat agung, tapi inti amanat agung kan itu adalah menjadikan murid. Inti amanat agung. Jadi pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Jadikanlah semua bangsa murid. Itulah intinya. Untuk menjadikan semua bangsa murid, maka harus ada yang pergi, beritakan Injil. Tapi itu belum selesai. Harus dilanjutkan ya. Baptis itu sebagai tanda kepemilikan Allah Tritunggal ya. Tapi ajarlah. Nah, bagian mengajar ini adalah bagian daripada memuridkan. Jadi bagaimana kita bisa mengajar? Ya, harus belajar dulu. Jadi itu gunanya belajar teologi supaya kita bisa mengajar lagi, bisa memuridkan orang lebih efektif, lebih baik lagi. Kan kita tidak bisa berkata kepada orang-orang yang kita injili atau orang percaya, orang bertobat, silakan ya baca sendiri Alkitabnya. Silakan baca saja sendiri. Nah, dia kan butuh tuntunan, dia butuh penjelasan. Maka disitulah kebutuhan akan guru ataupun pengajar yang mengajar orang-orang percaya. Jadi ternyata belajar teologi, belajar mengajar adalah amanat agung. Jadi ini penghiburan juga bagi saya. Penghiburan bagi kita guru. Sekalipun kita tidak pergi, kan ada yang pergi yang ke misi garis depan katanya ya. Yang pergi ke Kamboja lah, yang pergi ke Thailand, pergi ke Afrika sebagai misionaris, sebagai penginjil. Dan menjalankan amanat agung. Tapi ayat ini memberikan penegasan, menjadi pengajar juga amanat agung. Jadi jangan sampai kita merasa, waduh, saya hanya seorang guru sebagai pengajar. Apakah saya menjalankan amanat agung? Ya, ini amanat agung.
Karena ini jelas ya. Ya, kita mau juga meyakinkan guru-guru agama misalnya. Ya, kamu sedang menjalankan amanat agung, jadi jangan main-main kan gitu. Para guru-guru yang sedang mengajar, kita tegaskan loh, kamu ini jadi guru mengajar agama itu bagian dari amanat agung Tuhan Yesus. Jadi nggak bisa main-main karena amanat agung. Kira-kira begitu. Kemudian belajar teologi sistematika penting untuk menolong kita untuk mengatasi atau ide atau pikiran yang salah. Artinya bisa saja pikiran kita sebelumnya, ide kita keliru. Tapi dengan pemahaman teologi, dengan belajar teologi itu bisa diluruskan ya, bisa dikoreksi. Ya, saya juga banyak dikoreksi setelah belajar teologi. Oh, ternyata begini ya. Pemahaman saya dahulu tentang perjamuan kudus, misalnya dengan pemahaman saya sekarang, itu kan sudah berbeda. Dulu saya paham perjamuan kudus itu adalah kesempatan di mana kita datang mengikuti perjamuan kudus, maka pada saat itu semua dosa kita dihapuskan, kan gitu. Ya, bisa saja, tapi kan pemahamannya bahwa dosa selama ini ternyata masih tersimpan. Nanti waktu perjamuan kudus, semua dosa akan dibersihkan. Lalu setelah itu bisa isi ulang lagi, kan gitu ya. Perjamuan kudus berikutnya baru akan disucikan. Itu pemahaman saya dulu. Karena saya tidak mendapatkan pengajaran yang lengkap ya. Orang berlomba-lomba ikut perjamuan kudus karena takut ini kan, dosanya sudah kebanyakan. Sehingga masuk perjamuan kudus. Padahal sebenarnya kan bukan itu inti perjamuan kudus kan. Tapi perjamuan kudus bagi kita sekarang, kita lakukan itu kan sebagai peringatan akan kasih Tuhan. Bahwa dia sudah mati bagi kita, mencurahkan darahnya. Ya. Jadi kita diingatkan betapa karya Tuhan itu agung. Karena kalau masalah pengampunan, itu tidak harus perjamuan kudus dulu baru pengampunan dosa kan. Justru sebelum perjamuan kudus kita sudah mengaku dosa kita. Sudah menguduskan diri dulu. Sehingga perjamuan kudus itu bermakna untuk mengingatkan kita karya Tuhan, dan di sana ada pesan, beritakanlah, kan gitu. Beritakanlah kasih Tuhan, beritakanlah Kristus yang sudah mati itu kepada orang lain, kan gitu. Itu pesannya di situ. Jadi itu salah satu saja contoh pola pikir yang salah yang saya pikirkan dulu. Ternyata saya sudah salah gitu cara berpikirnya. Dengan belajar teologi, akhirnya saya memahami, oh yang benarnya ternyata tidak seperti ini, yang benarnya begini. Lalu menolong kita untuk mampu membuat keputusan yang lebih baik, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teologi. Ya, dengan belajar teologi sistematika, kita akan mendapatkan pengajaran-pengajaran yang lebih sistematis. Kemudian kita bisa artinya membuat semacam filter ya, memfilter mana yang prioritas, mana yang tidak, mana yang esensi, mana yang sebenarnya tingkatannya ya, kan ada yang sangat penting, ada yang kurang penting, ya, seperti itu. Ada yang prinsip, tapi ada yang tidak prinsip. Misalnya, kalau tentang kepastian keselamatan, itu kan sudah harga mati ya. Keselamatan adalah anugerah dalam Tuhan Yesus. Tapi misalnya berkaitan dengan karunia-karunia rohani dan bagaimana penggunaannya, itu kan bukan sesuatu yang prinsip. Misalnya semua orang harus bisa berbahasa roh, nah itu kan tidak kan gitu. Jadi kita tahu mana yang prinsip,